Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Farezi dengan NIM 23030608 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan tugas dari Ibu Tati Fidianasari, yaitu metabolisme lipid atau lemak. Pertama, kita perlu mengetahui dulu definisi dari metabolisme lipid atau metabolisme lemak itu sendiri. Metabolisme lipid merupakan sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Proses ini di mana asam lemak yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna, kemudian dipecah sebagai sumber energi dan nantinya akan disimpan ke dalam tubuh sebagai cadangan energi. Nah, lipid yang kita peroleh ini merupakan sumber energi utama, yaitu berbentuk lipid netral, yaitu trigliserida atau ester antara gliserol dan 3 asam lemak. Selanjutnya kita masuk ke proses pencernaan lipid dalam tubuh, yaitu berlangsung secara berurutan sesuai jalur pencernaan yang dimulai dari rongga mulut ke lambung lalu ke usus halus. Pencernaan ini merupakan langkah awal dalam metabolisme lipid, yaitu proses pemecahan trigliserida menjadi unit monogliserida yang lebih kecil dengan bantuan enzim lipase. Pencernaan lipid dimulai dari rongga mulut tadi melalui proses pencernaan kimiawi, yaitu dibantu oleh enzim lipase yang disekresikan oleh kelenjar ludah. Lalu di sini lipase tidak dapat memecah kolesterol sehingga kolesterol tetap utuh dan akan masuk ke dalam sel epitel usus halus. Lipid kemudian terus bergerak turun ke lambung dan melanjutkan transformasi kimia dengan lipase lambung. Proses transformasi mekanis ini baru saja dimulai. Namun, sebagian besar pencernaan dan penyerapan lipid terjadi ketika lemak mencapai di usus halus. Lipase yang bergantung pada garam empedu dan lipase pankreas adalah sekresi dari pankreas yang disekresikan ke dalam usus kecil untuk membantu pemecahan trigliserida dengan transformasi mekanis. Lipid dimodifikasi hingga menjadi unit asam lemak individu yang dapat diserap ke dalam sel epitel usus kecil. Lipase pankreas berfungsi untuk memberi sinyal hidrolis trigliserida menjadi gliserol bebas dan asam lemak bebas. Selanjutnya, penyerapan lipid terjadi melalui dua cara. Yang pertama, pembuluh darah dan juga sistem limfatik. Di hati, lipid disintesis dan dimetabolisme dan juga diserap ke dalam tubuh. Lipase dari pankreas dan sel mukosa usus kecil akan memecah lemak menjadi gliserol, monogliserida, dan juga asam lemak. Gliserol, monogliserida, asam lemak, kolesterol, dan fosfolipid merupakan unit lemak yang diserap di usus halus. Setiap jenis lemak akan mempunyai cara penyerapan yang tentunya berbeda-beda. Misalnya, asam lemak rantai pendek C2 sampai C5, lalu asam lemak rantai sedang C6 sampai C12, dan gliserol langsung diserap ke dalam sel, kemudian langsung masuk ke sistem vena. Pintu asam lemak rantai panjang dan monogliserida akan digabungkan dengan empedu untuk membentuk misel baru yang diserap ke dalam sel usus dan digabungkan kembali menjadi trigliserida. Penyerapan lemak dalam tubuh termasuk fosfolipid dan kolesterol dengan efisiensi penyerapan rendah hanya mencapai 20-40% dan dapat langsung diserap ke dalam sel usus. Lipid baru termasuk kolesterol dan fosfolipid dan trigliserida dalam lumen sel usus halus dikemas menjadi kilomikron dan kemudian dibuang ke sistem limfatik. Selanjutnya terdapat 4 jalur transport lipid, yaitu yang pertama asam lemak dari jaringan adipose ke jaringan lain dengan albumin. Yang kedua, lipid dari makanan dari usus ke jaringan lain, yaitu kilomikron yang tadi. Yang ketiga, lipid yang disintesis dalam tubuh atau endogen dari hati ke jaringan lain
atau VLDL dan VDL dan LDL, sorry. Yang keempat, reverse transport kolesterol dan jaringan ekstrahepatik ke hati untuk desekresi melalui empedu atau HDL. Jadi teman-teman, proses pencernaannya tentunya dimulai dari mulut. Nah, di mulut ini akan dibantu oleh enzim kimiawi yaitu enzim lipase, lalu turun ke lambung dan turun ke usus halus. Di usus halus ini, nah lemak tadi dengan bantuan cairan empedu atau lipase akan menghasilkan gliserol dan juga asam lemak. Gliserol tadi akan dirubah lagi menjadi glukosa dan pirufat. Nah, asam lemak tadi akan diubah menjadi asetil-CoA. Ini terjadi di usus halus. Sementara penyerapannya di usus halus juga diserap oleh sel mukosa dan disintesis menjadi lemak di badan Golgi. Degradasi asam lemak meliputi oksidasi beta asam lemak yang merupakan proses terpenting dari degradasi asam lemak. Karena asam lemak merupakan bentuk simpanan energi metabolik yang paling efisien. Beta oksidasi terjadi dalam mitokondria. Asam lemak yang berada dalam sitoplasma terlebih dahulu harus diaktifkan sebagai asetil-CoA. Dengan jalan mereaksikannya, koenzim A dengan bantuan katalis enzim tiokinase, pirofosfat yang terbentuk pada reaksi ini selanjutnya akan dihidrolisis menjadi fosfat anorganik. Hal ini menyebabkan keseimbangan reaksi mengarah pada terbentuknya asetil-CoA. Aktivitas asam lemak tersebut bukanlah proses yang khas untuk oksidasi aja. Namun pembentukan asetil-CoA dengan dikatalis enzim tiokinase ini diperlukan pada semua reaksi biokimiawi yang menggunakan asam lemak, seperti pada sintesis triasilgliserol dan pemanjangan rantai. Dalam sel terdapat bermacam-macam tiokinase yang bekerja secara spesifik pada asam lemak, dengan panjang rantai yang tentunya berbeda-beda. Ada 4 urutan reaksi degradasi asam lemak. Yang pertama, oxidation berperan pada pembentukan rantai ganda antara atom. Yang kedua, hydration mengkatalisis hidrasi trans-enoyl-CoA dan penambahan gugus hidroksi. Yang ketiga, oxidation lagi, yaitu mengkatalisis oksidasi min-OH menjadi keton. Yang keempat, tiolisis, yaitu mengkatalisis pemecahan ikatan tioester. Kita masuk ke biosintesis asam lemak. Terjadi dalam sitosol sel eukariotik. Asam lemak yang dibuat di sitosol kemudian akan digunakan sebagai pembangun membuat triasilgliserol dan juga fosfolipid. Pada biosintesis asam lemak terdapat 3 tahapan, yaitu produksi asetil-CoA, pembentukan malonyl-CoA dari asetil-CoA, dan pemanjangan rantai palmitat. Lalu kita masuk ke biosintesis triasilgliserol, merupakan pemecahan dari gliserol yang dibantu cairan empedu. Triasilgliserol ini masuk dan dibantu oleh sistem limfa, kemudian hingga menjadi kilomikron, yaitu gliserol rangkap 3. Selanjutnya akan mengubah menjadi gliserol kinase. Disebut triasilgliserol dikarenakan pada prosesnya memiliki 3 ikatan, yaitu ini, 1 ATP dan 2 NAD. Lalu kemudian triasilgliserol akan dihidrolisis atau dipecah menjadi gliserol 3-fosfat dan gliserol fosfat dihidrogenase. Nah, di sini akan siap untuk masuk ke glikolisis. Lalu masuk ke biosintesis fosfolipid yang dimulai dari reduksi dihidroksiaseton fosfat atau senyawa antara glikolisis menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. 2 molekul asil ACP mentransfer gugus asam lemak ke G3P menghasilkan reaksi asam fosfatida. Reaksi ini dikatalisis gliseraldehid 3-fosfat asil transferase. Asam fosfatidat merupakan fosfolipid pertama yang dihasilkan. Asam fosfatidat diproses lagi menjadi derivat fosfolipid lainnya. Misalnya fosfatidilserin, fosfatidil etanolamin, dan kardiolipin. Asam fosfatidat kemudian bereaksi dengan CTP menghasilkan citidin difosfat, diasilgliserol, dan pirofosfat. Reaksi ini dikatalisis citidin difosfat, digliseride sintase. Penambahan sintesis pada citidin difosfat diasilgliserol akan menghasilkan fosfatidilserin. Reaksi ini dikatalisis
Serin sintase. Fosfatidil serin dekarbolase melakukan dekarbolasi fosfatidil serin menghasilkan fosfatidil etanolamin secara terpisah. Sitidifosfat di asil gliserol bereaksi dengan gliserol fosfat menghasilkan fosfatidil gliserol fosfat. Reaksi ini dikatalisis fosfatidil gliserol fosfat sintase. Hidrolisis fosfatidil gliserol fosfat menghasilkan fosfatidil gliserol dan melepaskan fosfat. Reaksi ini dikatalisis fosfatidil gliserol fosfat fosfatase. Dua molekul fosfatidil fosfat bereaksi menghasilkan kardiolipin. Reaksi ini dikatalisis kardiolipin sintase. Lalu yang terakhir ada biosintesis kolesterol dan steroid berfungsi sebagai komponen stabilisasi membran sel, prekursor garam, empedu, dan prekursor hormon steroid. Disintesis hampir pada semua sel, terutama heper dan usus. Prekursor sintesis kolesterol ialah asetil-CoA. Kecepatan sintesis kolesterol disintesis dan ditentukan oleh enzim HMG-CoA redukase. Enzim ini dapat dihambat oleh obat antihiperkolesterolemia. Nah, di sini urutannya asetil-CoA plus asetil-CoA akan disintesis menjadi HMG-CoA, lalu direduksi menjadi mevalonate, lalu menghasilkan mevalon PP dan menghasilkan farnesil PP. Kemudian selanjutnya ada squalene, lalu lanosterol, dan jadilah kolesterol.